Seperti itu. Oke. Jadi intinya teorema Pythagoras itu orang Yunani. Ya, jadi dia menemukan bahwa jika ini suatu segitiga siku-siku, misalnya siku-sikunya di A, kemudian B, C. Nah, pemberian namanya biasanya karena sisi BC itu menghadap siku-siku A, berarti dia jadi A. AC ini menghadap sudut B, berarti dia jadi B. Ini cara penamaannya biasanya segitiga. Terus AB menghadap sudut C, maka di sini jadi garis C. Halo? Pak. Ya. Bapak sebentar ya, ini Ustazah nelfon. Oke. Oke. Oke Pak, udah. Nah, jadi kalau seandainya gitu ya, depan sudut A, maka kita kasih garis A gitu. Misalnya gini deh. Ini saya kasih contoh. Nah, ini siku-siku nih. Kalau siku-siku berarti dia berlaku Pythagoras juga. Nah, misalnya kayak gini. Ini misalnya P, QR. Berarti di sini jadi garis P. Ya, karena menghadap siku-siku P ini Q. Berarti di sini jadi Q, di sini jadi R. Bingung nggak? Jadi kalau misalnya coba ulang. Jadi kalau Q ini sudut Q, disebutnya sudut Q, menghadap garis PR. Nah, maka si garis PR ini kita sebut dia garis Q. Boleh nggak garis PR? Boleh gitu kan. Cuman biasanya penamaannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian berlaku panjangnya. Nah, panjang garis yang miring A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Maksudnya gimana, Pak? Oke ya. Misalnya saya punya di sini misalnya saya punya 5. Jangan 5. Saya punya misalnya 4 cm. Q-nya misalnya 3 cm. Berapa sih P-nya? Jadi berlaku P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya, jadi sisi miring depan siku-siku itu namanya sisi miring. Yang P. Ya, jadi kalau di sini P sisi miringnya. Sisi miring itu sisi yang paling panjang ya, pasti ya. Nggak mungkin sisi miring tuh lebih pendek daripada yang lain, nggak mungkin. Jadi pasti sisi miring paling panjang. Maka R sama panjangan P. Apa? P panjangan P. Pasti si P paling panjang. Nggak mungkin dia lebih pendek daripada salah satu sisinya, nggak mungkin. Jadi pasti P pasti lebih panjang. Pokoknya sisi miring pasti lebih panjang. Nggak mungkin nggak. Ya. Nah, P kuadrat di sini kita cari nilainya berapa sih R kuadratnya. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti P kuadrat sama dengan 16 tambah 9. Berarti P kuadrat sama dengan 25.
Nah, berarti kalau P kuadrat 25, berarti P-nya gimana? Kita akarin. Akar dari 25. Jadi kalau kita mendapatkan hasilnya P kuadrat 25, artinya mencari P perkalian berapa angka yang sama dikalikan hasilnya 25. Oh, ternyata 5. 5. Nah, jadi di sini 5 cm. Oh. Bingung nggak? Berarti kalau misalnya kayak ditotalin semua P kuadrat, 4 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 5 kuadrat. Itu bukan, Pak? Justru, beda lagi. Jadi kayak gini jadinya. 5 kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi kayak gini. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan sisi yang satu dikuadratin ditambah sisi yang lain dikuadratin. Sisi alasnya dikuadratin ditambah sisi tegaknya dikuadratin. Jadilah ini. Bingung nggak? Itu rumusnya apa? Apa? Kenapa? Rumusnya ya? Iya, itu rumusnya. Ya, itu rumusnya. Jadi pasti kayak gitu. Nah, contohnya lagi. Bagaimana kalau justru kebalik? Kebalik gimana? Iya, betul. Kalau tadi misalnya yang diketahui sisi tegaknya sama bawahnya. Sekarang yang diketahui miringnya. Tadinya kan ini tadinya rumusnya. Nah, ini rumusnya. Tapi sekarang jadi gimana? Jadi kebalik. Nah, begini nih. Sama aja. Pindah ruas. Tahu pindah ruas? Masih ingat ya? Jadi kalau ini A kuadrat, C-nya pindah ke kiri. Jadi min C kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi B kuadrat itu apa? A kuadrat dikurangin C kuadrat. Kalau saya mau nyari C kuadrat, berarti A kuadrat dikurangin B kuadrat. Sama dengan C kuadrat. Bingung nggak? Jadi maksudnya, kalau mau nyari B, kita mau nyari B itu A kuadrat dikurangin C kuadrat. Iya. Cari C, A kuadrat dikurangin B kuadrat. Iya, kalau nyari A? Nyari A, B kuadrat tambah C kuadrat. Iya, sesimpel itu. Mana ada sesimpel itu? Itu sesimpel itu. Yang simpel cuman dibolak-balik. Piraku atuh, iya mah. Misal ini 10 cm misalnya, ini 8 cm. Nah, berapakah panjang misalnya ini A, B, C. Berarti ini B. Dari C-nya. Yang ditanya B-nya, berarti B kuadrat sama dengan? Jadi carilah. Coba gimana nyarinya? Ini tuh boleh terserah atau harus 8 cm dikurang 10 cm? Harus yang miring dikurangi sisi lainnya. Nggak boleh kebalik. Pokoknya harus sisi miringnya dulu. Betul. Kalau pengurangan ya sisi miringnya karena paling panjang, jadi sisi miringnya dulu yang dikurangi oleh yang lain. Berarti 10 cm. 10 kuadrat. Dikurangin 8 kuadrat. Lanjutin. 10 kuadrat. 2 berarti 100 kuadrat. 16. Hah, masa 16? Kok 16? Cuma 8 kali 2 ya? Yoi. 64. Lanjutin. Terus 100 kurang 64. 46. Buidis. Meleset dikit. 100 kurang 64. 36. Iya, 36. Terus? Berarti B-nya? Ini berarti 36. B kuadrat 36 berarti B-nya?
Ini berarti kayak tadi kan? Kayak tadi. Sebentar, Pak. B-nya akar 36. Berapa sih akar 36? Sebentar. 6. 6. Oh, berarti ini 6. Gitu. Gampang kan? Lumayan lah. Ya gampang lah. Kayak nah lebih ke... Kenapa? Kalau pindah ruas. Iya, cuma pindah ruas. Makanya pindah ruas tuh harus jago. Kalau yang enggak mah ya udah. Oke, ini adik teori-teorinya ya. Seperti apa ini penggunaan teorema Pythagoras menentukan suatu segitiga. Oke, jika adalah sisi terpanjang atau sisi miring, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, tapi jika ternyata A kuadratnya kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga tersebut disebut segitiga lancip. Tahu nggak segitiga lancip itu apa? Yang lancip ujungnya. Semua ujung segitiga mah lancip kayaknya. Ada yang bobot. Nah, lebih kurang seperti ini. Segitiga lancip itu sudutnya kurang dari 90. Nah, itu ya, itu segitiga lancip. Tapi jika A kuadrat sama apa? Kalau segitiga itu seluruhnya berapa teh? 180. Kan? 180. Oh ya. Tapi jika yang C ini kepotong ini ya. Harusnya jika yang C A kuadratnya lebih besar daripada B kuadrat tambah C kuadrat, maka disebut segitiga tumpul. Apa segitiga tumpul? Salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Misalnya bentuknya kayak gini. Nah, ini segitiga tumpul nih. Ya, karena sudut ini lebih dari 90 derajat. Bingung nggak? Bingung? Jadi kalau ada yang lebih dari 90 derajat, itu disebutnya segitiga tumpul. Nah, sekarang kita harus menentukan segitiga apa ini? Siku-siku, lancip, tumpul, atau... Berarti siku-siku itu nggak tetap 90 ya, Pak? Siku-siku mah 90 salah satunya. Di sini 90 pasti iya, nggak mungkin. Harus. Tapi itu lebih dari 90. Yang mana? Ini. Makanya bukan segitiga siku, disebutnya segitiga tumpul. Ini kurang di 90, disebutnya segitiga lancip. Jadi segitiga itu ada siku-siku, lancip, sama tumpul. Oh, berarti yang 90 itu pasti dia siku-siku? Iya, siku-siku pasti 90 dan 90 pasti siku-siku. Kalau kurang, oh lancip. Nah, contohnya ini. Di sini kita suruh tentukan jenis segitiganya. Kita punya yang A nih. Yang A 235. Berarti yang paling panjang 2, 3, atau 5? Sisi terpanjangnya 5. Coba kita cari ya. Berarti 5 kuadrat. Apakah lebih besar kurang dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, kita cek kayak gini. 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat 25. 25 ini 4. 4 tambah 9. Berarti 25 sama 13. 25 sama 13 besaran mana? 25 sama 13. 25. Nah, kalau kayak gini sudut segitiga lancip apa tumpul? Apa? Segitiga lancip. Tumpul. Kalau lebih besar, berarti dia tumpul. Ya, tumpul.
Nah, begitu. Sekarang kita coba yang ini. Saya punya segitiga seperti ini. Berarti gimana kita ceknya? 8 kuadrat. 11. Kan yang paling panjang 11. 11 kuadrat. Terus? Terus 10 kuadrat. Sama 8. Tambah 8 kuadrat. Terus? Ini ya. 11 kuadrat berapa? 11 kuadrat. 11. 11 Kak. 11 kali 11 apa? Yoi. 121. Lanjutin di sini. 10 kuadrat 100 164. 4. Nah itu Nah, karena kurang berarti lancip. Tapi di pertanyaan kayak gini berarti nggak ada siku-siku. Bisa aja ada. Misalnya gimana? Coba ya. Saya misalnya 12, 15, 12, 5, 13. Gimana nih? Apa? 13 kuadrat. 13 kuadrat. Terus? 12 kuadrat. 12 kuadrat. 5 kuadrat. 5 kuadrat. Lanjutin. Berapa? 169. 169. Terus itu Berapa? 144 ya. 144. Terus? Sama 25. Jadinya? Jadinya 169. Nah, sama kan? Oh, berarti ini segitiga siku-siku. Bingung nggak? Tapi itu kok nggak 90? Iya 90 ini kalau kita gambar. Itu kan 169. Yang 90 mah kan siku-sikunya, sudutnya 90 derajat. Nah, bukan panjangnya. Oh. Kan siku-siku tuh di sini 90 derajat. Di sini tadi berapa? 13, di sini 5, ini 12 misalnya. Apa? Berarti nih, jadi pasti siku-siku di sini. Di depan garis terpanjang pasti itu siku-siku. Di depan garis terpanjang pasti siku-siku. Oke. Ada yang tanya lagi nggak? Mungkin enggak. Oke. Harusnya sih. Oh ini ya. Aduh ini. Bunga terakhir. Oke ya. Ini. Gimana ya? Oke. Ini diapalin. Tapi sebetulnya. Di SMA nanti ini ada. Di SMA itu ada trigonometri ya. Jadi nanti dikasih tahu sin cos tan. Apa mau belajar sekarang? Nggak tahu. Kalau mau belajar ini, kalau belajar sekarang ini nggak saya kasih juga sih. Apapun yang terjadi ini nggak akan saya kasih karena menurut saya ini nggak begitu penting. Ya. Belajar. Kalau belajar ini dipelajarin, cuman
Saya punya rumus yang mudah dimengerti dibandingin dihafalin. Kalau ini dihafalin harus begini, akar 3, 2, aduh itu mah pusing. Kita harus ngasih tahu rumusnya yang cepat apa. Ya, yang paham aja ya. Saya kasih ya. Tuh kan habis cuma sedikit. Jadi gini. Apa caranya? Sesimpel mungkin dan ini kepake. Insya Allah ini kepake buat apapun gitu ya. Jadi gini. Tadi kita punya apa? Kita punya segitiga siku-siku. Terus ini 90 derajat. Nah, terus di sini misalnya 4, di sini 3. Kita disuruh cari ini. Oh, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ketemulah 5 kuadrat. Gitu kan? Oke. Sekarang, masalahnya kita misalnya cuman punya apa? 3. Cuman punya 3. Sama di sini misalnya 37 derajat. Misalnya. Sudut. Kalau tadi kan di sini ada 4. Gampang dong Pitagoras. Nah, kali ini kita cuman punya panjang satu garis sama sudut di sini. Pertanyaannya berapa sisi yang lainnya? Bingung nggak? Pertanyaannya berapa sisi yang lainnya kalau kita cuman tahu sudut di sini sama garis di sini? Sebetulnya gitu ya. Kalau kita cuman di sini 90 derajat, ini 4, ini 3, maka ini gampang kita ketahui. Ya, ini gampang. Kita tinggal pakai Pitagoras. Nah, kalau seperti ini, bagaimana nih? Nah, nanti ada namanya trigonometri yang mempelajari tentang sudut. Oke, ada trigonometri yang mempelajari tentang sudut. Maksudnya gimana? Oke ya, perhatikan baik-baik. Pernah megang kalkulator nggak? Kalkulator saintifik. Yang apa? Kalkulator saintifik pernah megang nggak? Pernah lihat gitu? Ada yang pernah punya? Yang ada nilai sin, cos. Pernah lihat nggak? Enggak. Nggak pernah lihat? Enggak. Di rumah berarti nggak ada ya? Ada yang kalkulator biasa. Oh, oke. Kalkulator.net. Nah, ini saya mau lihat di sini. Oke, ini buat apa, Pak? Oke ya. Jadi misalnya coba ini betul nggak nih? Sin 30 berapa? Oke. Ini betul. Nah, jadi gimana caranya kita mengetahui sudut yang lain? Mengetahui sisi yang lain kalau diketahui sudut. Kita ada namanya ini hafalin tapi ini pahami betul-betul ini kepake terus. Ada namanya sin. Misalnya sudutnya di sini. Ini sudut tuh simbolnya kayak gini. Disebutnya theta. Sin theta itu depan dibagi miring. Kalau ini misalnya B ini C ini A. Yang miringnya A, B atau C? A. Ya, pokoknya nggak mungkin yang miring itu, yang lain tuh nggak mungkin, pasti A. Nah, kalau si theta ini sudutnya, berarti depannya si theta itu B atau C? Si. Depannya sudut ini, sisi B atau sisi C? Sisi C. Sisi B depannya. Nih, kita lihat ya. Ini sisi B, depannya B kan? Oke. Kalau bingung bilang. Ini kelas 10, insya Allah dapat ini.
Kalau nggak mungkin nggak dapat, nggak mungkin. Ini wajib banget ini. Oke, kalau depannya theta, berarti depannya sudut theta itu B atau C? A. Depannya, bukan miringnya. Miringnya pasti A. Depannya sudut theta ini B atau C? B. B. Sekarang saya pindah. Saya pindah tetanya di sini. Emang boleh, Pak? Boleh. Kalau sudutnya saya taruh di sini, berarti depannya si sudut ini siapa? B atau C? C. C. Oke, sampai situ dulu bingung nggak? Berarti itu si sin sudutnya bisa pindah kan? Bisa pindah tergantung sudutnya di mana. Bisa banget, bisa parah. Oke, tergantung sudutnya di mana. Nah, berarti kalau sin theta di sini, tapi sekali lagi sin itu pasti depan per miring. Tinggal sudutnya di mana. Berarti depan yang mana. Miringnya nggak usah dipusingin karena miring mah pasti yang panjang. Oke, nah kita ada lagi rumus cos theta. Cos theta itu apa? Cos itu samping sudut dibagi miring. Kalau ini tetanya, sampingnya B atau C? Garis yang di samping tetanya. C. Yang miringnya? Yang miringnya A. A, ya nggak mungkin, nggak mungkin. Sehingga dapat dari sini sin theta itu berarti B per C. Cos theta itu, B per C lagi. B per A. Berarti cos theta itu C per A. Bingung nggak sampai sini? Enggak. Sekarang misalnya di sini alfa. Misalnya ya, tadi ini kita sebut theta, ini kita sebut alfa. Berarti kalau sin alfa apa per apa? Sinnya berarti B per A. Tetot. Sin itu depan per miring. Nah, berarti C per A. Kalau cos alfa? B per A. B per A. Oke. Tahu mana rumus sin, mana rumus cos ya? Tahu ya? Saya nggak akan ngasih yang lain, cuman 2 ini. Karena yang dibutuhkan sekarang cuman 2 ini. Sisanya insya Allah bisa dipahami. Nah, ada hafalan yang harus dihafalkan. Apa tuh? Nilai dari sin 37 nilainya 0,6. Nilai dari sin 37 berapa? 0,6. 0,6. Jadi gimana, Pak? Apa? Gimana? Oke, nih misalnya. Ini kelihatan kan kalkulator di depan? Saya nyari sin 37. Tuh, 0,6 bukan nih? 0,6. 0,6 tuh 0,6 artinya ya. Oke, kelihatan nih 0,6? Pak kan 0,6 bla 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 bla. Iya, cuma dibuletin jadi 0,6. Dari mana, Pak? Apa? Kayak gitu ya? Jadi sudah hafalin, betul. Nah, kalkulator gitu. Ya udah online kan ada. Oh, diinstal aja pakai itu. Diinstal di mana? Di iPhone-nya. Ada kok di App Store. Kalkulator scientific ada. Kalau nggak ada jual iPhone-nya, beli Android. Lumayan, bisa beli 2 handphone Android atau 3 handphone Android kayaknya. Apa sih, Pak? Murah, Pak. Apa? Beli 2 lah, beli 2. Nah, beli 2 lah. Tapi saya jujur aja ya, sampai sekarang saya nggak suka iPhone. Bukan karena mahalnya. Memang ya sih, Pak. Tapi saya lebih seneng Android di laptop, di mana-mana tuh langsung nyambung gitu loh. Samsung, Pak, Samsung. Nah, Samsung. Tapi saya nggak suka Samsung karena mahal. Nah, kalau nggak suka iPhone bukan kan?
Kalau nggak suka iPhone bukan karena mahalnya, tapi saya nggak suka Samsung karena mahalnya. Ya, bagus tapi mahal gitu loh. Samsung kan anak harga ada kualitas. Iya betul. Saya seumur-umur Samsung terus. Sedangkan saya tipenya bosenan. Akhirnya itu Samsung saya ada tuh, masih bagus. Udah berapa tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu saya beli. Iya dijual murah, akhirnya udah ditaruh gitu aja tuh saya beli Xiaomi. Nah kalau Xiaomi kan ya emang tidak sekuat Samsung, tapi kan kalau rusak emang harus beli baru gitu loh. Oh jadi Bapak nyarinya lumayan murah. Dan nggak perlu awet. Iya. Karena saya bosenan, nanti saya jual-jual juga gitu, mau seawet apapun dijual. Jadi ya udah gitu. Nah, iya, sekarang saya Xiaomi aja udah. Kalau laptop tuh saya yang mahal-mahal karena dipakainya lama. Kalau handphone saya yang murah aja. Karena bisa 2 tahun sekali ganti kayaknya saya. Apa? Laptop. Kenapa? Mereknya? Laptop Bapak merek apa? Lenovo yang ThinkPad yang Core i7. Ya, ini kita sejenak. Ya, yang inilah. Yang ThinkPad. Aduh, kok kenapa berhenti nih? Kalau waktu harganya keluar mah 8 jutaan dulu banget. Ya. Udah gitu udah SSD, pokoknya yang tinggi lah speknya, RAM-nya 16, pokoknya saya udah upgrade semua lah gitu ya. Apa? 16 apa? 16 giga RAM-nya. Ya, berapa banyak? Ini kan berapa giga nih RAM-nya? 8 giga. Nah, saya 16 dua kalinya. Itu Bapak bisa touchscreen apa pakai tab? Apakah pakai pen? Pen tablet. Ada yang touchscreen? Ada, saya punya juga. Lenovo juga, IdeaPad. Lenovo bagus ya Pak? Bagus, awet kok. Awet parah, saya beli tahun berapa ya? Sebelum pandemi. Bagus kok Lenovo. Yang di kantor-kantor Lenovo. Karena awet. Oke, ya itu lebih kurang lah. Nah, jadi nanti install aja kalkulator scientific di iPhone-nya. Nah, sekarang kita lihat. Ini pasti iya, nggak mungkin berubah. Insya Allah sampai kapanpun nggak mungkin berubah. Nah, sekarang kita ada sin 37, 0,6. Terus ada juga hafalan selanjutnya ada. Cos 37. Cos 37 itu 0,8. Kenapa? Nih, cos 37 nih. Cos, ini cos, kita taruh 37. Tuh, 0,79. Berarti 0,8 ya. Kelihatan di depan? 0,79. Berarti 0,8, oke? Nah, segitu. Nah, terus 0,8. Ya kan 0,79. 0,79 dibulatin berapa? 0,7. Ya 0,8. Kalau dia 0,73 dibulatin 0,7. Kalau 0,76 dibulatin 0,8. Berarti di atas 5. Iya, betul. Di atas 5 pembulatan ke atas, di bawah 5 pembulatan ke bawah. Kalau 5 gimana? Nah, 5 nanti di SMA ada lagi, cuman kan kita tidak belajar ke arah sana gitu ya, biarin aja lah. Pokoknya kita trigonometri dulu. Oke. Nah, ada yang dihafalkan juga yaitu sin 53. Sin 53 berapa? 0,8. Cos 53 0,6. Jadi kebalik. Sin 37 0,6.
Cos 53 itu 0,6. Cos 37 0,8, sin 53 0,8. Kenapa? Enggak, kebalikannya. Nah, tahu nggak kenapa dapat 53? Kenapa? Oke. Segitiga total sudutnya berapa? 180. Di sini berapa sudutnya nih? Tapi semuanya 180 kan, Pak? Pasti segitiga sembarang, lancip, tumpul, siku-siku sama kaki. Sudutnya berapa di sini jadinya? Nggak tahu, cari lah. Iya, itu dia dicari sekarang, nggak usah lama-lama. Ayo. Itu 36. Ini 37. Berarti di sini berapa? 3. 53. 53. Nah, dari situlah muncul sudut 53. Jadi kalau temennya 37 ya pasti 53. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang pengsudutan sebelum kita menghitung? Apa hitungannya? Perhatikan baik-baik. Matanya jangan berkedip. Perhatiin baik-baik, mata jangan berkedip. Maksudnya gimana, Pak? Oke ya. Di sini saya punya 3, di sini 37. Yang saya cari misalnya B. Ini kan berarti 53. Yang saya mau cari B. B itu samping sudut atau depan sudut? Samping. Depan. Depan dari yang mana nih? 37 atau 53? Depan dari 37. Depan dari 37. Oke. Samping dari 53. Oke. Berarti kalau mau nyari B, kita mau pakai 37 atau pakai kalau mau nyari B, kita pakai 37 atau 53? Bebas. Kita mau yang 37 atau 53? Nyari B maksudnya. Ya, nyari B. Kita mau pakai yang 37 atau 53? 37 atau 53? Nah, bebas. Mau pakai yang mana? 37 aja. 37. Berarti kalau dari 37, sin atau cos? Sin. Sin. Kenapa sin? Karena sin itu depan per miring. Berarti sin 37 depannya B, ya enggak? Miringnya A. Sin 37 tadi berapa? 0,6. B-nya ditanya. A-nya sisi miring. Udah ada belum sisi miringnya? Belum. Belum. Kita cari dulu. Di sini ada 3 nih. 3 ini kalau dari 37 depan sudut samping sudut. 3 dari 37 samping atau depan sudut? Samping. 3 dari 53 samping sudut atau depan sudut? Dari 53. Depan. Depan sudut. Oke. Saya salah posisinya, Deng. Ini nggak mungkin begini nih. Kok Bapak gimana sih? Ini 37 harusnya di sini. Ini supaya tidak menyalahi ini aturan. Nanti salah. Betul, tapi salah secara penulisan.
Oke. Si 3 ini dari 53 depan atau samping? Apanya? Si 3 ini dari 53 depan atau samping? Samping. Samping. Sin atau cos kalau samping? Sin. Sin mah. Sin depan per miring, cos samping per miring. Berarti cos. Cos 53 artinya samping per miring. Bingung nggak sampai sini? Tadi kita itunya 37 kok jadi 53 kan? Karena salah tadi, salah penempatan. Jadi saya ganti. Tapi betul dong, 3 ini samping dari 53, betul nggak? Ya udah, nggak masalah. Cos 53 berapa? Cos 53. Asin. Cos 53. Nih. Berapa cos 53? 3. Cos 53 nih. Oh, 0,6. 0,6. 0,6 sama dengan 3 per A. Berarti A sama dengan 3 per 0,6. 3 dibagi 0,6 berapa? Bingung nggak? 3 dibagi 0,6. 5. Widih, bener. Jadi A-nya berapa? 5. A-nya 5. Sekarang nyari B, udah ada A-nya. Lihat. 0,8 sama dengan B per 5. Berarti B-nya? B-nya berarti 0,8 bagi 5. Kali 5. 0,8 kali 5. Iya. 4. 4. Oh, kayak gitu cara cepetnya. Ini cara yang selalu dipakai ya. Cara apapun insya Allah nanti sampai kelas 12 nih kepake nih. Setiap bab nanti ada matematika, ada fisika, ini kepake. Nah, coba 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 16 tambah 9 25, 5 kuadrat 25. Nah, sama aja sama Pitagoras, sama. Cuman Pitagoras kelemahannya dia harus tahu dua sisinya. Kalau ini hanya satu sisi dan sudut bisa. Contoh ya. Contohnya lagi nih. Supaya benar-benar paham ini mah harus, ini mah wajib ini mah. Misalnya ini saya 10 cm. Ini 37. A-nya berapa? Nah. Gimana nyarinya? Tadi. Ayo. Saya tulisin maksudnya Alifa yang nyebutin. Yang tadi kan, Pak. Yang kata tadi. A itu samping atau depan sudut dari 37? A itu samping. Samping itu sin atau cos? Cos. Cos. Berarti cos 37 sama dengan samping per miring. Oke. Cos 37 berapa? Berapa tuh cos 37? Cos 37 0,6. Cos 37 0,8. Berarti 0,8 sama dengan A per 10. Jadi A-nya? A per 10. A-nya jadi berapa? 8. Ketemu 8 di sini. Nah, itu pentingnya trigonometri yang sin cos. Jadi kita nggak usah ada sudut ini. Pak, kalau nyari sudut ini gimana? Oke, misalnya ini B. B itu samping atau depan sudut dari 37?
Depan. Depan itu sin atau cos? Depan itu sin atau cos? Sin. Sin. Berarti B per 10. Sin 37 berapa? 0,6. 0,6. 0,6 sama dengan B per 10. Berarti B-nya 6. Coba aja Pitagorasin. 6, 10 kuadrat. Apakah sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat? Pasti jawabannya sama. Tuh. Gitu. Itu cara menggunakan sudut. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Ngerti tapi? Ya, sedikit. Oke ya, coba nih. Ini jawab ya. Bentar. Ini jawab. Harus jawab sendiri. Ini sudutnya saya taruh di sini. Buat contekan dia. Karena kan belum hafal. Misalnya ini P, ini Q. Berapa masing-masing P dan Q? Sok. Ada kertas nggak? Atau mau dipikirkan boleh gitu ya. Tapi pokoknya ke saya udah ada jawabannya aja. Berapa P-nya, berapa Q-nya. Kalau itu 100, itu 53. Apa yang nulis? Saya nulis boleh? Ini saya sebutin aja. Boleh. Sin 53 itu berarti itu 100 cm itu tuh sin. Jadi gimana? Sin 53. Ngasih dulu kan? Saya tulis aja dulu. Sin 53 itu 53 itu depan 2 gigi miring. Berarti kos bukan sin, Pak. Cos 53. Cos 53. Berarti itu cos bukan sin. Samping gitu. Cos 53 itu 100 bagi A. Cos 53. Ini, oh iya ada yang benar. Ini Q titanya bukan A. Cos 53. Ini saya hapus nih. Berarti cos 53 sama dengan 100 bagi Q. Terus 0,6 sama dengan 100 per A. Per Q. Per Q. Terus Itu dibagi. jadi gimana? Dibagi. Iya berapa? Salah ya. Tahu nggak salahnya di mana? Kenapa salah? Kan cos itu apa per apa? Cos itu Samping per miring. Iya nggak? Iya nggak? Sampingnya yang mana? Tidak. Sampingnya yang mana? Yang P, Q atau 100? Q. Yang Q. Miringnya yang mana? Nah, ini kan kebalik. Harusnya samping per miring, ini kenapa jadi 100 per Q? Harusnya Q per 100, ya nggak? Bingung nggak? Kan? Hah?
kan? Kebalik. Maksudnya tapi itu kos. Iya, bener. Iya, cuman kebalik. Tapi kos, betul. 0,6 Q per 100. Jadi Q-nya? 9. Kalau kan. Itu dikali apa dibagi, Pak? Dikali. Kan awalnya di bawah pembagi. Berarti kalau ke kiri ya jadi pengali. Berapa? 60. Nah, sekarang cari P-nya gimana? Berarti sin. Sin 53 sama dengan? Sin itu kan per miring. Apa? Berarti sin itu apa? 100. Kan sin itu depan per miring. 100. Terus per P. Etot. Kan depan per miring. Iya, kan depannya nggak ada. Depannya kan P. Jadi bukan 100 per P. Kebalik. P per 100. Bingung nggak? 100. Salah gitu. Oke, lanjut. Habis itu 0,8 Jadi P-nya? P kan dicari dulu. Iya, kan udah. Tinggal dicari aja. 80. 80. Oh, ternyata P-nya 80. 80 cm maksudnya. Bingung nggak? Enggak. Pertanyaannya, apakah selalu sudutnya 37 sama 53? Terus kalau sudut yang lain gimana dong? Nah, sayangnya sudut yang lain itu ada banyak. Bisa 30, bisa 60, bisa 45, 45 gitu. Terus gimana dong? Nah, saya kasih cara cepatnya menghafalkan nilai sin. Pertama, tangan kiri Alifa, telapak tangannya menghadap ke depan. Ke muka Alifa maksudnya. Nah, jadi ini jempol, ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking. Ah, udah kayak gini. Iya. Oke. Kalau dia lurus ke sini, ya, ini artinya 0 derajat. Kalau tegak lurus berapa derajat? 90 derajat. Jadi kelingking dan jempol ini dia membentuk sudut 90 derajat. Oke. Tengah-tengah 0 dan 90 berapa? 80. 45. Ya dong, tengah-tengahnya, iya nggak? Nah, ini 45, ini 30 derajat, ini 60 derajat. Oke, jadi sudut istimewa selain 3753 itu bisa 0, 30, 45, 60, 90. Sekarang perhatikan baik-baik, ini kita akan mulai dari sin. Ini hafalan yang sangat bermanfaat ketika dulu di SMP saya dapat. Loh, kata Bapak SMA. Ya, tapi saya dari SMP saya udah udah belajar sendiri. Ya. Karena kan saya dulu di SMP siswa teladan ke Bogor, mewakili Bogor di Jawa Barat dulu. Hebat amat.
Oke, kita lihat. Nih, perhatikan baik-baik ya. Kita mulai dari sin. Sampai jam 10 kan? 2 menit lagi lah. Kita mulai dari sin. Sin 0 itu setengah akar 0. Sin 30 setengah akar 1. Setengah akar 2. Setengah akar 3. Setengah akar 4. Kan 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Akar 0 berapa? Akar 0 ya 0. 0. 0 kali setengah? 0 kali setengah. Ah. 0 kali setengah berapa? 0. Coba kita cek. Apakah nilai dari sin 0 itu 0? Tuh, bener nggak 0? Betul. Nah, sekarang akar 1 berapa? Akar 1 30. Akar 1 berapa? Akar 1 ya 1. Ya 1. 1 kali setengah? 1. Ya, 1 kali setengah? Setengah. Ya setengah. Setengah. Kan 1 dikalikan bilangan itu sama aja bilangan itu kan. Jadi ya, iya setengah akar 1 tuh ya 0,5. Jadi sin 30 berapa? 0,5. Kita cek. Sin 30. Tuh 0,5 pas. Betul nggak? Kelihatan nggak? Ini biarin setengah akar 2, ini biarin setengah akar 3. Nah, akar 4 berapa? Tahu. Akar 4. 4. 2. 2 kali setengah? 1,5. 2 kali setengah? 2 dikali setengah setengah. 2 kali setengah 1. Jadi sin 90 berapa? 1. Coba kita cek ya. Apakah sin 91? Sin 90. Tuh, betul nggak 1? Tuh. Nah, terakhir tinggal kebalikan. Kalau ini, cos-nya, cos itu tinggal di bawah. Setengah akar 4. Setengah akar 3. Setengah akar 2. Setengah akar 1. Setengah akar 0. Oh, berarti cos 0 itu 1. Coba lihat, apakah cos 0 itu 1? Cos 0. Tuh, 1. Bingung nggak? Enggak. Oke. Terakhir ya, saya kasih contoh. Ini terakhir kok, tenang aja. Terakhir, ini saya kasih contoh. Saya misalnya di sini ada 30. Di sini ada 8. Cara mencari nilai B-nya gimana? Pakai sin apa kalau nyari B dari 30? 30. Ini 30, yang dicari B. Sin atau cos? Cos. Cos itu apa per apa? Sin. Sin 30. Apa per apa? B per 8. B per 8. Sin 30 berapa tadi nilainya? Nah, 5. ke tangannya setengah akar 0, setengah akar 1. Oh, setengah akar 1, 0,5. Berarti 0,5 sama dengan B per 8. Jadi B-nya berapa? Ya, itu dikali berapa? 0,5 sama dengan B per 8. Berarti B-nya? B-nya 4. Nah, 4 cm. Udah, sesimpel itu. Bingung nggak? Lumayan enggak. Oke ya, ini harus dipahami betul-betul. Tinggal dihafalkan. Jadi kalau lihat kelingking,
setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 kalau sin. Kalau lihat kelingking kalau cos setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Jadi dia cuman kebalik saja. Oke, ada yang mau ditanyain? Waktu itu aku pernah ikut sempoa matematika. Hah? Sempoa? Itu caranya gimana sih? Saya nggak pernah tahu loh. Sampai sekarang nggak pernah ikut. Pernah ikut sempoa. Terus caranya gimana? Ini kalau sempoa kayak gitu, jadi lihat gitu. Misalnya ini nih, sama nggak? Sempoa yang toko itu sama persis. Ini 10. Dua itu 10. Jadi satunya 5. Oh, semua 5 yang di atas tuh. Cuman Oh, jadi kalau ini ke sini jadi 15 gitu. Cuman apa tadi? Belum sampai yang pembagian gitu, belum. Baru masih tambah-tambahan antara itulah. Oh gitu, saya nggak pernah ngerti semua kok Pak jago-jago banget gitu ya. Kan aku baru masuk tuh ada yang udah lama kan. Dia ingatnya gini sih. Oh, ya tangannya. Buat gitu. Tapi tahu kumon nggak? Kumon mah gila. Nah, murid saya banyak yang kumon tuh. Waduh, nggak usah kalkulator 0, bla bla bla. Wah, sama dia dihitung, ya ampun gitu ya. Tapi ada jeleknya. Jeleknya nggak bisa fisika biasanya. Bisa fisika Pak kalau kumon. Iya. Saya sering menemukan, bukan sering ya, hampir semua kayak gitu. Makanya kalau ada yang nggak bisa fisika, saya bilang, kamu ikut kumon ya? Iya, oke. Banyak di tetangga saya juga mengeluh, Pak anak saya gini, Pak Budi bisa ajarin fisika nggak? Ikut kumon nggak Pak? Ikut, oh itu penyebabnya. Ya. Karena kumon itu dia dilatih menghitung secara teknis, sedangkan fisika itu dia bukan teknis yang dibutuhkan, tapi nalar, kemampuan logika. Nah, itu yang kurang di kumon. Ya, jadi makanya anak saya, walaupun saya orang yang maksudnya guru, saya nggak mau masukin kumon. Daripada kayak gitu, mendingan latihan soal cerita kayak gitu. Bikin diagram Venn, nah itu berlatih logika, nalar. Karena buat masuk perguruan tinggi negeri, ujiannya nalar, bukan teknis kayak gitu. Temen aku ada di IF, Bapak tahu IF? Tahu. Mahal tahu itu bahasa Inggris IF? IF apa? Tapi IF apa bahasa Inggris, Pak? IF ada bahasa Inggris, ada matematika. Menurut Bapak ada IF nggak? Adalah banyak. Tapi mendingan di IF apa di kumon? Buat matematikanya. Kalau buat matematika sih, mendingan juga belajar sendiri. Saya dari dulu, dari kecil sampai SMA tuh saya nggak pernah les, jadi saya belajar sendiri. Aku juga pengen coba Bapak. Jadi enakan belajar sendiri ya, waktunya ngatur sendiri, terus kita kapan mau ini, kapan mau itu juga bebas gitu loh. Makanya anak saya dia kan sensing, dia belajar sendiri aja. Ada nggak ngerti, saya ajarin, makanya dia sensing seperti intuiting sebetulnya. Dia
kelihatan sih, tapi kayak intuitif. Jadi ketika hasil SD dia itu orangnya menunjukkan ciri-ciri sensing gitu kan. Ketika tes psikologi SMP pas kelas 7, karena saya ajarin terus, hasil tes psikologinya dia itu menunjukkan detektif, interrogatif. Jadi seperti intuiting, solver kayak gitu. Karena saya ngajarin kan, dari kecil kan saya ngajarin. Nah, pas dites Steven loh, ternyata dia emang sensing gitu. Jadi sebetulnya kita bisa menjadi sesuatu, cuman butuh prosesnya lebih panjang dibandingkan memang sudah bakat alaminya. Itu aja sih yang jadi masalah. Saya ngelatih anak saya berapa tahun gitu. Tapi sekarang jadi analitiknya jadi menurut saya sih lumayan bagus lah untuk SMP. Kenapa? Halo? Sekolah nggak? Apa? King sekolah nggak Pak kalau ada ilmu, Pak? Apa sekolah ranking? Juara. Juara 1, ranking 1. Insyaallah. Gitu, ranking 1 sama ketua OSIS. Ini perempuan. Perempuan. Masya Allah, mantap. Ya tuh gimana? Saya bilang dia tuh senengnya bendahara. Jadi dia masuk OSIS Karena pengen jadi bendahara. Itu waktu itu belum tes Steven ya. Dia senengnya bendahara. Apaan sih? Saya bilang ngapain OSIS kok bendahara? Ketua lah. Kan perempuan. Iya, nggak masalah. Berarti kalau emang terpilih, berarti nggak ada laki-laki yang bagus di situ. Saya gituin aja kan. Betul. Beneran dia terpilih dan lebih dari 70% dia. Terpilihnya dari seluruh angkatan dan guru, lebih dari 70% milih dia. Hampir 80% dia mutlak menangnya. Jadi bukan bayaran, bukan inian. Oh bukan, 80% lebih dia. Makanya kalau ada temennya, bukan temennya ya, ada selentingan gitu kan. Oh itu mah ininya orang tuanya deket kali sama guru. Lah saya aja datang ke sekolah. Alhamdulillah gitu ya. Nggak pernah datang saya. Aduh. Iya tapi ya wajar sih, nama juga ya gosip-gosip itu selalu ada lah. Waktu saya jadi ketua OSIS juga dulu, itu mah kakaknya dulu ketua OSIS ya. Terus kalau kakak saya dulu ketua OSIS emang mau ngapain gitu kan. Saya juga di pondok waktu, kalau misalnya kemarin saya pindah pondok. Iya. 3. Nah, kalau misalnya nggak pas biasanya nggak pindah tuh saya jadian ketua BES kan. Kalau di pondok itu kan BES, Badan Eksekutif Santri kan. Oh iya. Kayak BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Kan, jadi kata gini, itu mah nanti kalau bisa keterima pasti kan, kalau itu mah bukan yang ini ya, bukan kayak siapa yang mau ikut daftar, tapi ini mah pilihan emang. Iya, direkrut lah. Dari BES sebelumnya, jadi bukan pemilihan, tapi dari BES sebelumnya yang kayak ngelihat, oh ini anak cocoknya jadi ini gitu kan. Iya. Makanya aku teh kan ini untuk aku keluar Kak, jadinya aku nggak lah, gitu. Justru bukannya thinking itu bagusnya dia jadi pemimpin ya, apa mengelola sesuatu. Iya, makanya tuh tadinya tuh kan aku tuh kalau misalnya masih tetap ponokan dulu, aku bakalan jadiin ketua BES sama. Iya bagus lah. Sebelumnya, cuman aku nggak mau. Itu kan aku kan sama temen-temen ini ya, waktu aku jadi ketua asrama aja, aku nangis mulu kan, jadi aku kayak nggak mau jadi ketua. Ya wajar ya, apalagi di pondok. Kalau ini juga saya sering ngasih masukan ke anak saya, cara memimpin tuh seperti ini gitu kan, begini, dengarkan dulu. Tapi kita ada plan A, plan B. Nah itu emang saya sering ngobrol saya ke anak saya. Jadi harus seperti apa gitu kan memimpin tuh. Cuman saya nggak pernah campur tangan. Jadi kalau dia ada masalah dengan kakak kelas, OSIS gitu kan, dengan anak buahnya gitu ya. Ya namanya juga kenakalan remaja gitu kan. Nah, saya nggak ini biarin aja gitu. Itu proses dari pembentukan dia.
Gitu. Terus kata Umi aku, padahal mah nggak apa-apa kamu kalau misalnya daripada jadi ketua BS karena BS. kan dari ini anak kecil dulu baru nanti kamu pegang yang lebih besar kan lebih banyak netizennya gitu. Iya benar, makanya bagus sebetulnya. Itu bagus. Jadi nanti di SMA kalau ada kesempatan ambil gitu. Bukannya ini ya, karena kita hidup bermasyarakat itu dengan ilmu saja nggak dipraktekin sulit gitu. Sulit. Ya kita bukannya ini deh. Saya ya mungkin bisa berbeda persepsi gitu ya. Saya lihat ada salah satu apa ya, dibilang aliran bolehlah dalam Islam gitu kan. Nah dia sama masyarakat tuh susah banget, kaku banget gitu. Bagus, tapi di sisi lain jadi orang dia datang aja pada ninggalin gitu. Jadi dia datang ditinggalin sama yang lain. Kasihan amat gitu kan, gimana kita mau menyampaikan suatu kebaikan kalau datang aja orang lain udah pada minggir gitu kan. Itu yang aduh. Tapi ya susah sih. Nah, jadi gimana caranya kita kalau udah nanti mah kan ilmu tuh di atas adab di atas ilmu kan. Jadi ya kita memang harus punya ilmu tapi juga tahu nih cara bermasyarakat itu. Itu sih. Ya, jadi kalau nanti dia suatu hari nanti di SMA ada diberi kepercayaan apa, sebaiknya sih ambil. Sebaiknya. Iyalah, masa bukan apa-apa ya? Kita mau berbuat sesuatu tapi kita bukan siapa-siapa, itu repot loh. Itu jujur aja. Itu repot banget. Tapi ketika kita punya sesuatu, jadi sesuatu, kita mau ada ide, mau ada apapun gitu ya, gampang kita tuh eksekusinya. Gitu. Waktu itu tuh kan aku nggak mau jadi BES karena kan kayak apaan sih jadi BES, mau apapun itu jadi anggota apa, jadi BES olahraga, BES keamanan apapun gitu kan. Cuman aku tuh pokoknya dari kita kan kita circle gitu ya, aku tuh orang paling nggak mau kan jadi ketua BES gitu. Terus makanya pas mereka tahu aku kalau misalnya mau jadiin ketua BES, mereka tuh kayak perasaan Alifa dari dulu nggak pernah mau jadi BES, tapi tiba-tiba kalau dia nggak keluar jadi ketua BES. Ya alhamdulillah aku keluar. Ya nanti mah gitu. Ada yang udah mau, ada yang mau. Oh, oke. Tapi nanti mah ya sebetulnya bagus sih buat kita belajar ya. Oke. Segitu dulu mungkin. Nanti insya Allah besok kalau sehat kita lanjutkan lagi. Nah, bisa jadi besok itu terakhir kayaknya kalau memang cukup. Emang masih banyak Pak ya? Ini kita baru kelas 8, kelas 9 masih ada. Sekitar mungkin 6 materi lagi ya kalau kelas 9. Jadi nanti kita obrolin lagi deh. Tapi yang jelas yang udah tolong dipahami ya. Terutama ini. Oke, kita cukupkan. Insya Allah nanti besok kabar-kabari aja. Ya masih Kamis kan besok ya?